Salam, salam sejahtera buat kita semua. Saya Ibu Pendeta Yuliantina STH dari Jemaat GKI Langkai akan menyampaikan berkat hari ini. Firman Tuhan untuk kita bersama, gumuli bersama dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami ada dan berada saat ini karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur boleh hidup pada saat ini dan kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Berkati ketika kami bersama-sama merenungkan bagian kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini akan menjadi penuntun dalam rangka kami menjalankan hari-hari ke depan dengan baik. Berkati kami semua sehingga firman-Mu menjadi berkat dan diberkati. Amin. Roma pasal 8 ayat 28 saya akan bacakan demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang berbahagia ialah kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Judul firman Tuhan hari ini saya ambil dari Roma pasal 8 ayat 28, judulnya proses memberi hasil yang indah. Ternyata ibu bapak kekasih Tuhan, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, yang indah, itu tidak mudah. Ya, harus penuh dengan proses-proses yang harus dilewati, baik suka atau duka, yang harus boleh dikatakan itu yang akan mengiringi perjalanan hidup. Tadi saya katakan proses memberi hasil yang indah. Bapak Ibu, kalau dalam dunia pertanian ya ada banyak ketika tanaman ditanam, ya dijaga, dirawat, itu semua akan memberikan hasil yang baik dan proses yang luar biasa. Nah, ketika sesuatu indah, bahkan enak dipandang mata, itu akan membawa satu kebahagiaan dan sukacita buat yang melihat. Bapak Ibu, pernahkah kita berjalan ke gua? Di gua itu ada satu, boleh dekat istilah stalaktit dan stalagmit. Nah, jika mendengar kedua itu, kita teringat waktu kita masih SMA, kita belajar tentang geografi, ya, bagaimana terjadinya kedua hal tersebut, yang tentunya masing-masing mempunyai satu maksud, pemahaman dan tujuannya. Bentuknya mirip duri-duri dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan bentuknya pun bervariasi dari yang panjang, pendek, tajam maupun tumpul. Namun stalaktit tadi yang menggantung di atas gua cenderung ramping. Ya. Beberapa stalaktit yang dikenal sebagai stalaktit sedotan memiliki bentuk yang kecil, tetapi beberapa berukuran besar dan dapat berkembang hingga beberapa meter. Stalaktit ya, itu ada di atas gua. Bagaimana dengan stalagmit? Nah, stalagmit memiliki kandungan mineral yang sama persis dengan stalagmit, hanya berbeda sedikit. Ya, dia akan tumbuh, ya, dia akan ada. Kalau stalagmit berdiri tegak dari dasar tanah gua. Nah, sedangkan stalagmit sendiri biasanya terbentuk persis di bawah stalagmit, kemudian berkumpul dan semakin meninggi sampai boleh dikatakan akhirnya menjadi keras. Stalagmit terpanjang dan diketahui saat ini terbentuk dari sebuah gua, akhirnya menjadi keras. Dan ini ada di negara
sebelah barat Irlandia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, panjang stalaktit ini mencapai 6,3 meter, luar biasa. Butuh proses yang cukup lama untuk membesar air, rembesan air. Mineral tersebut dapat membeku dan mengeras membentuk stalaktit dan stalagmit. Nah, jika sudah terbentuk, sebuah gua akan menjadi terlihat indah. Memang tidak semua orang menganggapnya indah. Ya, bagi kita tidak suka berpetualang, mungkin kita menganggap biasa saja. Namun, Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagi mereka boleh dikatakan pencinta alam. Ya, mereka akan mengagumi keindahan sebuah gua yang dihiasi dengan stalaktit dan stalagmit. Karena menurut mereka benda-benda itu boleh dikatakan membuat gua terlihat lebih cantik dan eksotis. Bapak Ibu kekasih Tuhan, seperti stalaktit dan stalagmit yang membutuhkan proses untuk menjadi terbentuk sempurna. Demikian juga kita manusia seringkali harus melewati banyak proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai macam masalah yang menurut kita cukup berat untuk dijalani. Nah, tetapi Bapak Ibu kekasih Tuhan, yakinlah bahwa itu adalah proses-proses yang terjadi agar kita dapat terbentuk menjadi pribadi yang jauh lebih indah di mata Tuhan. Nah, kita sedang diasah seperti sebuah pisau agar menjadi sebuah pisau menjadi semakin tajam. Di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan bahwa Tuhan kita turut bekerja dalam segala hal yang terjadi di dalam hidup kita untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi, Ibu Bapak kekasih Tuhan, segala macam kebaikan dan hal-hal yang indah itu hanya dapat terjadi dalam hidup kita jika kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti taat mengikuti kehendak-Nya. Persoalannya adalah, sudahkah kita mengikuti kehendak-Nya? Dan kata lain, lewatilah tiap proses kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Jangan pernah melewatinya dengan sungut-sungut kepada Tuhan. Karena proses kehidupan untuk lebih baik itu tidak mudah. Hal yang dibentuk dari proses panjang dan rumit akan jauh lebih indah dari hal yang instan dan tanpa proses. Proses memberi hasil yang indah. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita semakin diproses, kita semakin kuat, kita semakin mampu menghadapi kehidupan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengingatkan kami agar hidup kami tetap senantiasa dalam kasih karunia Tuhan. Walaupun kami sering mengalami berbagai pergumulan, tapi kami tidak pernah Tuhan tinggalkan ketika kami menjalankan hidup ini. Berkati Tuhan hari-hari kehidupan yang akan kami lewati. Walaupun masih banyak tantangan, rintangan yang harus kami lewati, tapi kami percaya ketika kami selalu mengikut sertakan Tuhan dan ketika kami mengandalkan Tuhan, kami mampu melewati masa-masa sulit dalam perjalanan hidup kami. Sehingga melewati kelebihan dan kekurangan kami, Tuhan mau proses kami supaya iman kami semakin kuat, kami semakin mampu menghadapi hari hidup kami dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati. God
percaya